Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'ahudah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Teman-teman semua, kembali lagi berjumpa bersama saya Sutisna dari mahasiswa STIT Fatahillah Cilengsi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah, hari ini, kali ini, detik ini kita masih bisa berjumpa, masih bisa tatap muka, masih bisa belajar, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat tentunya, dengan sehat tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, mahasiswa STIT Fatahillah sekalian, kali ini kita akan masuk kepada mata kuliah perkembangan pemikiran modern di dalam Islam yang akan membahas tentang gagasan pluralisme agama di Indonesia. Mungkin teman-teman semua tidak asing lagi mendengar istilah atau kata tentang pluralisme agama ini. Nah, di antara isu yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia tentunya yaitu tentang gagasan pluralisme agama. Nah, pluralisme agama ini merupakan isu atau fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran dari pihak agama. Semua agama mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar dan mengklaim agama orang lain yang salah. Ketika kita menemukan istilah yang dimana istilah tersebut padanan dari dua kata atau terdiri dari dua kata, yang seperti pada kata pluralisme agama ini, itu kan kata pluralisme agama terdiri dari dua kata, pluralisme dan agama. Kita kali ini akan membahas terlebih dahulu pengertian pluralisme. Apa sih pengertian pluralisme itu? Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, berbilang, atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu. Nah, berarti kata pluralisme itu berakarnya dari kata plural yang berarti kemajemukan, keberagaman, atau lebih dari satu. Sedangkan isme itu berarti pemikiran, teori, pemahaman. Berarti ketika disambungkan antara plural dan isme itu adalah berarti pemahaman yang menunjukkan atas kemajemukan. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian pluralisme. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian agama. Apa sih agama ini? Selaku umat yang beragama, memeluk agama, kita harus paham apa pengertian agama itu. Pengertian agama adalah yaitu suatu sistem kepercayaan, keyakinan, praktik yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan yang dianggap supranatural atau Tuhan, serta memberikan panduan moral, etika, dan cara hidup. Agama juga bisa diartikan sebagai koleksi terorganisir dari kepercayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan perintah dan kehidupan. Agama ini mengatur kehidupan manusia, antara hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Tuhan, atau hubungannya dengan dirinya sendiri. Atau kita sering mendengar istilah agama itu diambil dari kata a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Ketika digabungkan antara dua padanan tadi, berarti agama itu tidak kacau, berarti mengatur manusia pemeluk agama tersebut
supaya hidupnya tertata, tidak kacau, tidak sesat. Itu pengertian dari agama. Teman-teman semua, tadi kita sudah membahas tentang pengertian pluralisme dan pengertian agama. Sekarang kita gabungkan apa itu pluralisme agama. Pluralisme agama secara ideologis, pluralisme agama merupakan faham atau pemikiran yang mendoktrinkan kebenaran bersifat banyak, tidak tunggal. Semua agama hakikatnya menyembah kepada Tuhan yang sama. Doktrin Tuhan yang sama, hanya berbeda dalam penyebutannya saja. Sehingga seseorang tidak boleh mengklaim salah satu agama saja yang paling benar dan agama yang lain salah. Berarti dari pengertian ini kita harus menyimpulkan, kita pahami bahwa pluralisme agama adalah pemikiran atau doktrin yang menganggap semua agama itu sama saja, menyembah Tuhan yang sama. Tidak peduli jalannya berbeda, cara ibadahnya berbeda, nama agamanya berbeda. Tetap jika dia beriman kepada satu Tuhan atau menyembah Tuhan, berarti dia menyembah kepada Tuhan yang sama seperti yang agama lain maksudkan. Seperti kita pergi ke suatu tempat, tidak hanya ada satu jalan. Ada jalan yang A, ada jalan yang B, dan ada juga jalan yang C. Tapi tujuannya tetap ke tempat tujuan yang sama. Begitu logikanya. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana pengertian pluralisme agama itu. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sejarah pemikiran atau doktrin pluralisme agama ini muncul, dari mana awalnya muncul. Sejarah pluralisme itu pertama kali muncul pada masa yang disebut dengan pencerahan Eropa. Tepatnya pada abad ke-18 Masehi, pada masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Pada masa ini diwarnai oleh gagasan-gagasan baru yang berorientasikan pada superioritas akal dan pembebasan akal dari kungkungan doktrin agama. Munculnya paham pluralisme agama ini awalnya dalam tradisi barat disebut adanya protestanisme. Dinamika sejak itu sering terjadi peperangan agama antara Katolik dan Protestan yang karena saling klaim kebenaran tersebut. Jadi agama Protestan mereka menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama Katolik salah, sesat. Agama Katolik pun demikian, menganggap agamanya yang paling benar dan menganggap agama lain salah. Tadi kita sudah membahas bagaimana sejarah awal mula gagasan pluralisme agama, sudah membahas tentang pengertian pluralisme, pengertian agama dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap gagasan pluralisme agama ini. Islam secara tegas menolak ide-ide dan pemahaman pluralisme agama. Islam hanya mengakui pluralitas saja. Apa bedanya pluralisme dan pluralitas? Berbeda. Jika pluralisme seperti yang disebutkan di awal, bahwa pluralisme itu meyakini semua agama benar, sedangkan pluralitas kita hanya mengakui keberadaan agama. Bedakan ya teman-teman, pluralisme itu mengakui kebenaran agama, sedangkan pluralitas mengakui keberadaan agama. Islam menolak istilah-istilah dan pemikiran atau pemahaman pluralisme agama tersebut karena itu bertentangan dengan akidah yang dianut oleh agama Islam sendiri.
Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna din 'indallahil Islam", bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Itu bertentangan dengan pemikiran-pemikiran pluralisme yang dibawa oleh orang-orang penganutnya. Tetapi Islam tidak mengkerdilkan agama-agama yang lain. Kita berperilaku yang baik terhadap agama lain, itu ajaran kami juga. Islam pun tidak menolak pluralitas. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia itu beragam-ragam suku, bangsa, supaya apa? Supaya kita saling mengenal satu sama lainnya. Tadi kita sudah membahas bagaimana pengertian pluralisme agama, kisah awal mula terbentuknya pemikiran atau gagasan pluralisme agama tersebut. Dan tadi juga kita sudah membahas bagaimana pandangan agama Islam tentang gagasan pluralisme tersebut. Nah, dari pemaparan yang saya paparkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya gagasan pluralisme agama itu adalah pemahaman yang menyimpang, bukan hanya dianggap menyimpang oleh Islam saja, tetapi dianggap menyimpang oleh agama-agama lain yang di luar Islam, seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena setiap agama memiliki konsep keberagamaannya masing-masing, konsep ibadahnya masing-masing, dan konsep ketuhanannya masing-masing. Tidak bisa kita menyatukan bahwa agama itu sama, menuju Tuhan yang sama. Toh Tuhan agama itu berbeda-beda konsepnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita kali ini tentang gagasan-gagasan pluralisme yang ada di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.